Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat tugas yaitu membuat splash screen, login, register, tapi text fieldnya kita harus custom. Nah, karena kita harus custom, jadi kita mendahulukan yang si custom ini. Terus si custom ini tuh supaya rapi kita taruh dia di components. Kita pisahin. Dan dalam komponen itu baru kita bikin file untuk nampungnya, text field dart. Terus di sini itu kita pakai STL. Nah, kasih aja namanya custom text field. Terus habis itu kita bikin beberapa variabel. Sini. Final. Yang pertama itu untuk si text editingnya, karena tadi kita kan untuk text editing controllernya, karena kita kan custom, jadi kita tampung dia semuanya di sini. Terus final ini untuk string sama ini satu lagi. Kan ini dia merah, kita tinggal yang ini kayaknya. Nah nih, in unsecure text, ya kan? Sorry. Terus habis bahasa dijelasin. Ya pokoknya dia kayak gitu ya. Terus ini karena kita mau bikin text form customnya, jadi dia udah dibalutin aja dalam text form aja. Text form atau field? Text form field. Nah nih, text form field, ya nggak sih? Terus di dalam text form field tuh pastinya kita harus masukin si controller ini. Nah, nanti di bagian splash screen atau login pasti ya, login atau registernya yang ngasih tahu kenapa harus ada controller ini, masukin teks gitu-gitu. Terus kita kasih decorationnya di sini, pakai input decoration kita hint ini label nggak sih? Kayaknya ya sih. Ini untuk label. Nah, terus kita kasih enggak, ini lebih ke apa yang di dalam, nggak tahu itu namanya apa. Kita kasih bordernya keluar. Woi, karena ada ini cuy, salah ini. Nah, online input border. Terus kita bikin border radius di sini, kasihnya yang circular terus 12 supaya dia nggak tajam di ujungnya. Nah, ini selesai bikin si custom fieldnya. Terus yang kedua pastinya kita bikin dulu splash screen-nya. Terus di
Ya apa ya? Wait. Nah, sekarang kita bikin si splash screen-nya. Dan splash screen itu harusnya dia keluar pertama banget kan. Pas kita buka aplikasinya dia langsung keluar kan. Harusnya. Jadi si splash screen itu di main chart ini kita di bagian kita di sini kasih juga lah ini fontsnya hilangin guys. Kita juga hilangin, nanti kan ada ininya, ada nanti tulisan debug show, kita pause saja supaya dia nggak muncul. Sama ini nggak usah langsung aja home-nya mana nih, home-nya ini kita kasih si splash screen. Belum bisa diimport karena belum bikin sih, harusnya bikin dulu ya. Terus kita kasih titlenya di atas, di bawah juga titlenya misalnya terus ini masih merah karena si splash screen-nya belum kita bikin. Nah, kita bikin sekarang si splash screen-nya. Nah, kita pakainya STL lagi, terus kasih splash screen. Ini kita harusnya import. Nah, terus habis itu di sini kita kasih dia state. Create nggak bisa ya. Oh salah deh, ini harusnya dia masih di dalam si override. Ini kan masih merah, giniin ini nggak sih kayaknya ya, kita coba aja sampai hilang ini. Enggak tahu atau gimana ya ini. Di bawah ini kayaknya ya, grade class
tapi override-nya lucu. Apa nih? Oh, sini. Harusnya di sini tambahin extend. Masih nggak bisa. State isn't a type. Oh, itu nanti aja. Ini kita ganti jadi scaffold. Kasih body center, terus kita kasih bikinnya pakai child. Apa ya namanya? Nah, dan size-nya 24, warnanya bold. Kita belum ngasih fitur untuk dia delay. Terus kita bikin void-nya dulu, void init state. Nah, di sini kita kasih future. Durationnya kita kasih 2 menit aja, 2 detik. Salah. Kita bungkus dulu dia di dalam duration. 10 seconds 2 3 biar agak lama dikit. 3 terus kita arahin yang sih kayaknya.
Jadi kalau pakai push replacement nanti dia bakal ganti tempat. Nih, dia ngarahin ke login page, tapi login page-nya belum ada. Oke, cek. Ini langsung ngocok. Ini kok nggak hilang konteksnya? Biarin aja dulu. Kita bikin login page dulu. Login. Seru. Berarti yang masih merah. Ngapain? Oh, ini harusnya di dalam ini. Ya nggak sih? Ini kan dia ngambil dari sini. Extend state-nya dari sini kan? Apa ini, Cong?
Selain dihapus. Hai, udah. Tapi splash screen-nya jadi enggak lah. Sabar ya. Oh, ini tuh salahnya karena ini stateless. Harusnya stateful. Nah, kalau dia stateful, pasti ini kebanyakan yang di sini udah kebikin sih. Harusnya, tapi tadi tidak fokus. Ini kalau misalnya kita mau nampilin gambar doang, kita coba run ya. Gambar doang, tulisan doang. Ada yang muncul harusnya. Sing. Tulisan aja, karena kita bikinnya kan cuma tulisan naik gitu doang. Harusnya muncul, please. Kalau tidak muncul. Nih, naik. Ini cuma 2 menit, habis hilang. Tapi kalau misalnya kita mau kasih gambar, berarti tinggal ganti aja childnya ini jadi image, bukan teks. Misalnya aku ganti aja deh. Sini deh. Dia pakai image set. Nih. Nah, kalau pakai ini otomatis kita harus nyimpan kan si image-nya. Kita kasih namanya aja dulu. Assets. Kita taruh nanti di image. Terus kita taruh juga namanya, nama gambarnya, nama filenya, nama gambarnya, splash. Kita belum tahu itu PNG atau apa. Jadi nanti taruhnya kita bikin di sini kan.
Nah, di sini file baru untuk assets-nya. Terus di dalam asset itu ada image. Terus dalam image itu baru nanti kita masukin gambar yang mau kita masukin. Misalnya di sini itu ini aja. No, kita hapus backgroundnya dulu. Biar bagus. Tinggal kita copy, terus kita masukin image ini. Nah, kalau di Flutter dia tuh harus kita rename aja supaya lebih mudah diingat. Tadi namanya splash ya, splash pas ini .png splash. Nah, kita harus apa sih? Daftarin dulu si ini. Di mana ya? Di ini enggak sih? Ini enggak ya? Oh, ini kan referensi berarti sini dan. Oh, agak meragukan. Lupa saya. Ya, di sini. Kita bikin di sini aset, terus di sini kita bikin dia harus kayak gini. Jadi nunjukin kalau dia itu beda tempat sama dia tuh masuk ke dalam aset sini. Terus kita sesuaikan, ini kan dia di dalam asetnya di image, baru habis itu si splashnya tuh bikin splash.png. Terus udah display screennya, tinggal kita ganti si ini jadi ini udah kan. Design transfer funds. Rules ini kita kasih misalnya nggak usah dikasih dulu, coba kayak gini aja. Kita coba refresh. Masih naik ya. Udah berapa menit sih? Udah 10 menit. Maklum ya kak, ini aku nggak datang waktu itu. Terus kalau mau tambahin background juga bisa. Di sini kasih background color, tapi aku nggak mau nambah. Kasih background color aja. Terus udah kan splash screennya udah. Habis itu
kan dari splash screen dia tuh nanti masuk coba nih, harusnya gambar sih. Oh, I know why tidak ada gambarnya, karena di sini baru splash doang, dia harusnya ada kan PNG. Nah, emang sering gitu tang. Nanti kalau dilihat dari HP bisa kok kelihatan dia ini. Masalahnya cuman nih, wait lihat aja. Itu tuh dia sebenarnya ada gambarnya, cuman coba kita buka copy. Terus kita pakai extension simulasi HP. Dimatiin lagi. Wih, tar. Nah, kalau kita coba yang di sini, dia keluar kok si bunganya, karena kita pakainya di ini, di Chrome biasa. Ini kan ada simulasi HP extension ya. Nah, keluar bunganya. Dia cuma 3 menit. Habis itu, ini silang, tandanya dia udah masuk ke, kan di sini kita bikin dia tuh mengarah, kan pas push replacement, jadi ganti root jadi ke material page rootnya ke login page. Nah, jadi sekarang kita lanjut bikin si loginnya. Nih, nah kita di login page ini kan pakainya SL juga. Terus kita bikin di sini untuk warna, apa ya warnanya, tetap itu saja. Sequence kita kasih primary color, karena untuk warna utamanya. Ini aku ambil kodenya ini dari Pinterest. Jadi nanti setiap bikin apa namanya, setiap bikin lupa, setiap bikin warna kita tinggal bikin gitu aja. Terus di sini kita kasih email controller. Nanti di email controller ini kita tinggal ngambilnya aja dari custom yang udah kita bikin tadi. Sama satu lagi untuk password controller. Makanya tadi butuh si controller yang ada di custom, kan ada controller untuk nyimpen si email controller sama password controllernya, ya nggak sih, kayaknya gitu. Text editing controller. Terus ini kita ganti ke scaffold.
Terus kasih background color dulu, primary, sama bodinya pakai kolom karena dia ke bawah kan. Terus pakai children, sama kita kasih font size box, hintnya kita kasih 120. Terus kita kasih untuk icon, icons titik confirmation number, beda ya, ini beda. Terus kita kasih size-nya sama color-nya, colors white. Ini untuk gitu. Sebenarnya tanpa fonts juga bisa coy, seingat aku ya. Bisa langsung kayak size box berapa gitu. Terus ini untuk formnya, expanded, kita pakai content. Kita kasih padding 4. Terus decorationnya kita kasih box decoration, color warna putih heading white. Terus kasih border radius vertikal, top radius circular 4. Teng. Terus kita kasih chart, salah, berarti kalau nggak bisa extensionnya berarti salah. Nah, bisa kasih child, di dalam child kita pakai kolom lagi. Terus di sini kita pakai si custom text field tadi. Nih. Nah, kan di custom text field itu yang harus required kan controller hint sama secure text. Apa ya? Yang pertama kita pakai untuk email controller dulu. Hintnya di sini kasih tahu kalau ini email. Secure text-nya kasih true. Terus ini untuk yang untuk si email baru. Box. Terus kasih height-nya untuk misahin. Habis itu kasih lagi custom text field ini untuk si
kayaknya untuk button deh. Iyalah untuk button. Tapi aku salah misal. Nah, aduh, ini kasih background color. Color ini jelek deh warnanya. Paddingnya page is missing break. Childnya cons text ini salah deng, harusnya di sini fonts size box kliknya 20 aja, baru isi yang password. Nah, ini nggak usah isi, kalau nggak usah isi masih close. Coba kita lihat, kita refresh. Harusnya di sini aja biar lebih seru. Berapa menit sih? Udah 44 menit, Cong. Sudah. Tulisan bajunya jelek. Nih, hint itu tulisan di dalamnya, tapi nggak tahu itu apa ya namanya. Terus kita ganti word loginnya, tulisan login. Bisa nggak sih pakai style di sini? Ini color. Lalu untuk teks apa ya? Color saja kali sih. Solos. When I'm looking in your eyes, but enough. I'm something like you. I'm like you rolling my life. Gak jalan. Tidak apa-apa. Colors textile. Oh, ini.
karena ini kelihatan. Misalnya kalau ada yang merah dia nggak, dia kalau ada yang merah nggak jalan. Nggak jalan juga, biarin aja lah ya, tetap oke kok warnanya. Terus kita kan harus bikin satu lagi itu register page. Nah, register ini kita samain aja, copy. Kan bedanya register paling nanti ada beberapa form tambahan. Jadi kita tambahin itu aja, enggak. Ini controllernya kita tambah final untuk namanya, final controller. Text editing controller. Nah, terus di mana ya? Ini kita tambahin aja ke atas. Kita ganti namanya jadi name. Nama lengkap. Atau kuning. Terus apa lagi? No. Coba kalau kita isi. Obscure text tadi untuk jadiin passwordnya tuh nggak kelihatan. Lucunya ini gambar. Terus kan udah nih ganti semua per loginan jadi register. Nah, terus kita tambahin habis nih register. Ini nggak guna deh, aku tidak tahu. Kita tambahin di bawah ini untuk pisahin kita kasih size 20 dulu. Tingginya 20 aja. Terus apa ini? Kalau kayak gini berarti salah, harusnya masukin di sini. Nah, masukkan. Terus kita kasih text button di situ. Kita ngarahin kalau misalnya dia udah punya akun, dia pergi ke page login navigator, pop context. Nah, terus childnya kita kasih text. Di sini already have an account. Suruh dia login.
Nih kayak gini. Tapi nah di register harusnya kayaknya ini deh. Coba ya. Harusnya kita tambahin juga ya ini di dalam si login untuk ngarahin dia ke mana? Ke ini berarti ganti jadi don't have account, suruh dia register. Terus kan ini on press, dia harusnya push terus kita arahin material page, rootnya kita arahin ke si register. Register page. Coba ya. Udah hampir sejam. Maaf guys, maaf. Belum muncul. Ada yang merah. Kok nggak muncul ya? Di sini muncul nggak? Enggak juga. Masukinnya kemana? Kok nyampe coba? Kok tidak muncul? Atau dari sininya? Kita belum di start. Terus cobain lagi yang si style ini. Style, textile, colors, black. Parah nih, kalau misalnya nggak ada, gimana cara kita ke registernya? Sabar ya. Tuh, lihat ini loginnya tiba-tiba ada hitam, tapi si registernya masih itu. Nah, udah kan? Udah pergi kita ke register. Coba lihat dari sini yang lebih bagus. Dia tuh tadi ditambahin ini sih, style. Biar kelihatan aja. Kita copy, kita
tambahin aja ke registernya supaya kelihatan. Nih, dan have account, register. Already have account, login. Nah, mantap. Selesai, thank you.